Jadi waktu Adam dan Hawa itu diciptakan oleh Tuhan adalah disebabkan mereka di taman terindah, terenak, termegah, terdamai. Semua mereka jatuh dalam dosa taman ini. Pimpin malaikat yang menjadi iblis itu jatuh dalam dosa dan dibuang Allah ke bumi termasuk di taman ini dibuang iblis itu sendiri. Ada seorang bertanya begini, Bang. Kenapa Tuhan tidak membuang iblis itu ke dunia yang lain alias ke surga neraka? Karena dengan Tuhan membuat iblis itu ke dunia, termasuk ke taman ini bagian dari dunia, menjadi penyebab dari Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Atau pertanyaan itu, jawabannya adalah dengan Tuhan menjatuhkan malaikat iblis itu ke bumi itu sebagai salah satu bentuk hukuman. Kenapa? Karena sebenarnya kan malaikat itu ada bersama dengan Tuhan di surga, Bapak. Tidak. Kalau iblis itu tetap dibiarkan di surga bersama dengan malaikat-malaikat yang tetap ada dan setia, berarti Tuhan tidak mau iblis kan? Dan untuk itulah Tuhan pisahkan tempat iblis itu dengan cara apa? Menghukumnya di dunia ini. Artinya apa? Tuhan menghukum iblis itu di dunia ini dalam rangka supaya menjebak Adam dan Hawa dan manusia supaya jatuh dalam dosa. Itu bentuk hukum dari sudut tempat posisi yang tadinya ditempatkan megah di surga dihukum betul mereka dengan tidak lagi menikmati kehidupan di surga tapi di bumi karena sudah pasti kehidupan bumi tidak lebih baik daripada kehidupan di surga. Itu bagaimana dengan hukuman selanjutnya pasti kok ada menjadi dua yang pasti Tuhan lakukan kepada iblis di mana di neraka yang sama seperti orang-orang yang belum. Nah itu menjawab pertanyaan itu Bapak. Karena sekali lagi selalu saja ada orang selalu berpikir buruk sama tentang semua apa itu buka. Tapi wajar saja karena orangnya belum bertobat. Bahkan dari seluruh nama. Jadinya kan malaikat itu semuanya sama yang malaikat. Tapi waktu sebagian dari malaikat itu semua berdosa di situ langsung Tuhan hukum juga dengan apa? Buat diganti Tuhan namanya menjadi apa? Lucifer alias iblis atau iblis. Bahkan ada nama lain yang dikenakan juga kepada iblis itu di dalam Wahyu pasal 12 ayat 9 dan juga Wahyu pasal 20 ayat 2. Ular purba. Nah, artinya bukan marga purba menjadi ular atau menjadi simbolis. Bukan orang yang salah. Nanti marga purba bisa tersinggung nanti. Bukan. Ular purba itu maksudnya iblis yang pertama kali menjelma di dalam yang menjadi penggoda bagi Adam dan Hawa. Di situ itu arti ular purba ya. Jadi bukan orang mereka purba, jangan sampai salah. Apalagi kalau di mata Bapak Ibu orang Batak semuanya mereka purba pula. Lalu Bapak Ibu salah menafsir ayat ini nanti bisa Bapak Ibu dituntut dengan pasal pencemaran. Ya, memang baik untuk pencemaran mereka. Hati-hati Bapak Ibu ya. Itu artinya ular purba dialamatkan kepada iblis itu maksudnya atau ya yang menggunakan. Yang kedua, iblis mengambil rupa di dalam diri ular. Kenapa iblis itu hanya menjadi kaki tangannya iblis sebenarnya? Kenapa ular yang dipilih? Karena iblis yang paling lebih. Mengapa? Karena ular itu ada di antara makhluk. Kayak iblis itu licik. Ya tahu persis. Oknum pribadi yang akan efeknya dipakai dia untuk menjebak Adam dan Hawa. Yaitu ular itu. Karena kebetulan juga ular itu ada di situ. Sehingga dengan demikian, ular itu pun begitu mudahnya menggoda bahkan mendorong Adam dan Hawa untuk memakan berterbangan itu yang saya katakan tadi sebagai bentuk ketidaktaatan mereka. Kalau saya perhatikan
Waktu Tuhan Yesus selesai berpuasa 40 hari, 40 malam. Dalam Matius pasal 46, Bapak Ibu. Sekarang, setan juga menggunakan taktik atau strategi yang sama untuk mencobai dan menipu Yesus waktu itu. Artinya setan itu memang hobinya selalu berusaha menggoda, mencobai, menipu, memutar balik firman Tuhan. Waktu Yesus selesai berpuasa 40 hari, 40 malam, kan dia juga memutar balikan firman Tuhan. Dalam rangka mencoba Yesus. Dengan mengatakan, Yesus, kalau engkau anak Allah, belah batu ini menjadi roh. Waktu Yesus menjawab, hei iblis, kau lupa, manusia bukan hanya hidup dari roti saja, tapi juga dari itu. Perjumpaan yang kedua, iblis katakan, Yesus, engkau bukan anak Allah. Jatuhkan dirimu dari hukuman apa itu, maka ini surga akan merentangmu. Tidak akan ngomong. Itu kan seperti firman Tuhan juga. Jadi sekali lagi, karena iblis itu kan licik ya. Dia selalu mencobai kita manusia ini, menghancurkan kita manusia dengan memakai firman Tuhan juga. Tetapi disalahgunakan, jangan disalahgunakan arti dan maknanya, Bapak. Hati-hati gitu. Agar situlah sebenarnya kita perlu belajar Alkitab ini dengan benar. Karena kenapa? Supaya kita tidak mudah ditipu oleh iblis dalam memahami dasar dalam menyalahartikan arti daripada firman Tuhan itu. Dan hari-hari ini banyak orang yang sudah masuk dalam perangkap iblis itu, di mana mereka menyalahgunakan arti dan makna daripada firman Tuhan itu sendiri. Dengan lahirnya muncul ajaran-ajaran sesat, khotbah dan pengajaran yang menyesatkan orang. Hati-hati. Nah, Yesus Kristus akhirnya memang sukses iblis itu juga berusaha mendorong Hawa dan Adam untuk melawan Tuhan dengan memakan buah terlarang itu. Tadi saya katakan tadi, iblis membuka balikan firman Tuhan yang sudah jauh lebih dahulu dikasih tahu kepada Tuhan. Akibat daripada kalau mereka makan buah itu. Dan mengapa? Ya, mereka menjauhi buah itu. Tetapi iblis mengembalikan firman Tuhan itu dengan cara yang membuat pemahaman baru, pengajaran baru, ya itu dalam bahasa kita sekarang ini Bapak Ibu, iblis membuat berita hoax. Jadi berita hoax yang tertua, yang pertama dan yang utama, yang duluan ada di muka bumi ini adalah berita hoax yang dibuat oleh iblis lalu yang dipakai untuk mempengaruhi Adam dan Hawa, Bapak Ibu. Ya, karena berita disampaikan oleh iblis itu adalah berita bohongan, bukan berita kebenaran. Nah, itu menjadi sebuah usaha. Kenapa? Sejak dari zaman Adam, perjanjian baru, zaman modern sekarang, sampai manusia berkali Bapak Ibu, manusia begitu senangnya membuat berita hoax, bahkan menyebarkannya. Dengan cara apa? Memutar balikan firman Tuhan dan menyalahgunakan firman itu untuk kepentingan diri sendiri. Itu sudah dimulai sejak dari Adam dan Hawa ke manusia. Maka tidak diherankan Bapak Ibu, semakin masif pula sekarang orang membuat berita hoax dan menyebarkannya di dalam berbagai bidang. Dalam berbagai bidang. Kita sudah selesai pilpres, tapi masih banyak juga bertebaran berita hoax. Hari ini kita masuk di dalam bulan Ramadan, di mana saudara-saudara kita sedang puasa. Tapi kita hoax dulu di bawah. Nah, ini saudara. Nah, ini kita akan tiga sebagai anak Tuhan. Iman Kristen Bapak Ibu. Dia buat di postingannya, apa ya
Kami juga orang Kristen, ada puasanya. Gitu. Kalau sampai situ sih. Tapi jadi persoalan apa, Bapak Ibu? Ada lagi kamar lain di sampingnya. Ditaruh dia di samping dari postingannya. Kalau kan orang Kristen buka puasanya itu harus makan berdua. Nah ini kan Bapak Ibu cari gara-gara, cari masalah. Buat apa sih orang Kristen begitu kan gitu. Hari ini saya baca di Banten. Orang Kristen juga sama. Ini sih sibuk ngurusin dengan orang kan gitu. Kita aja dulu yang ngurusin dengan Tuhan kan. Ya, di semua aspek berita hoax itu sungguh berat. Dan awal masuknya itu dimulai waktu iblis memberikan berita hoax untuk dipercayai di ada. Proses yang kedua manusia masuk dalam perangkap setan. Kejadian pasal 36 mencatat bahwa Hawa maupun Adam akhirnya memakan buah terlarang ini. Walaupun jauh sebelumnya mereka sudah diperingatkan Tuhan. Sebab akibat yang ditimbulkan kalau mereka memakan buah terlarang ini. Kalian lagi. Adam dan Hawa sudah lebih membuka hati pikiran rasa hidupnya dengan sama simulis. Akibat kejatuhan akibat kejatuhan Adam memang itu dalam berusaha kita juga harus menanggung segala akibatnya. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu saya sudah jelaskan dari kita tidak boleh selalu mempersalahkan berusaha dan Hawa. Kita juga tidak bisa selalu mempersalahkan iblis kita ada bagian kita juga benar. Sehingga kita sibuk melakukan dosa ini karena sudah tahu kita dosa yang kita lakukan. Maka artinya setiap pertindakan perbuatan kita tahu suaranya secara proporsional dan kontekstual. Di dalam peran-peran mana kita berbuat dosa dan dalam bagaimana kita tidak berdosa. Jadi kita harus menjaga tanggung jawab kita, mengawasi diri kita sendiri. Akibat lain yang dialami oleh Adam dan Hawa Bapak Ibu sebagai bagian dari ketidaktaatan kepada Tuhan. Jadi tidak lagi diberikan otoritas kepada Tuhan menguasai segala sesuatu yang ada di taman Eden itu. Termasuk binatang melata. Belum boleh. Karena dia ada diusir. Alias gagal, alias Adam dan Hawa gagal dipercaya oleh Tuhan. Kita juga melakukan itu serta menjaga kepercayaan yang Tuhan berikan. Jika Adam dan Hawa ini juga terus berlangsung dalam setiap kehidupan manusia termasuk di zaman kita sekarang. Contoh, yang dilakukan manusia zaman sekarang ini sebagai bagian daripada kegagalan Adam dan Hawa mengelola bumi dan segala isinya sama. Manusia di sekarang ini hanya bisa mengeksploitasi sumber daya alam, tapi tidak akan berupaya untuk berpikir bagaimana caranya. Kalau sumber daya alam itu kalau misalkan minyak batu bara eksploitasi digali, harus dirawat, dijaga dong nilai saya kan ditanami lagi dong dengan tanaman. Tidak terjadi tinggalkan saja sharingnya apa terjadi banjir di mana-mana. Jadi karakter manusia zaman sekarang terus seperti karakternya Adam dan Hawa di Taman Eden waktu mereka sudah jatuh dalam dosa, tidak lagi bisa percaya oleh Tuhan, mengelola bumi dan segala itu. Hal yang kedua, ya, untuk Adam tidak menjadi dalam dosa tidak lagi bisa misalkan melestarikan binatang. Sama sekarang juga sudah terjadi. Kalau kita lihat Bapak Ibu, ya, burung, binatang yang sangat spesial yang tidak ada di negara lain, di negara kita ada sudah banyak yang punah. Sebut saja harimau Sumatera, burung cendrawasih, dari Papua itu sudah mengalami kelemahan.
Nah itu untuk konkret. Kemudian diusahakan itu sampai dalam tindakan perbuatan manusia di zaman sekarang. Itu berikutnya apa? Manusia saling menyalahkan. Dimulai dari Adam menyalahkan Hawa, lalu dilanjutkan Hawa menyalahkan ular itu sendiri. Dan ular pun juga tidak mau kalah, menyalahkan Adam dan Hawa dengan mengatakan, wah, adik saya, kata si polisi. Perilaku seperti ini, itu masih juga terjadi dalam kehidupan manusia. Usaha dan pekerjaan kita mengalami masalah. Misalkan kita sebagai pemimpin, sebagai leader dalam perusahaan itu. Saya pertama kita salahin Bapak Ibu. Bagi diri kita, kami siapa karyawan kita, ayo. Itu cara berpikir dari Adam dan Hawa terjadi di dalam itu. Jadi kita salahin karyawan kita. Harusnya kita bertanggung jawab. Orang kita memimpin, orang kita orang itu sebagai gembala. Cuma kita tidak mengalami perkembangan tiap ini. Jadi kita salahkan siapa? Pengurus gereja, majelis, yakin. Apa dia tanya, cuci tangan sampai clean and clean. Hati-hati loh Bapak Ibu. Kalau kita sebagai atas di perusahaan, kita manajer. Kan kita dikasih wewenang dan tanggung jawab Bapak Ibu. Tapi kalau bos kita nanya pertanggung jawaban, mengapa begini dan begitu? Yang kita sajikan siapa? Anak buah kita kan Bapak Ibu. Nah ini dia, sifat saling menyalahkan. Dalam rumah tangga, sama suami menyalahkan istrinya, istrinya menyalahkan suami. Nggak berhenti sampai di situ. Siapa lagi yang disalahkan? Anak-anak kita. Betapa itu terjadi. Tidak ada pertobatan, tidak ada perubahan. Oh itu terus ini dampaknya sebagai kita terjadi. Akibat kejatuhan Adam dan Hawa serta manusia ke dalam dosa. Kerusakan. Kerusakan apa? Kerusakan dalam semua totalitas kehidupan manusia. Yang pertama, hati manusia cenderung rusak. Sehingga hati manusia lebih cenderung diisi oleh hal-hal negatif yang berhubungan dengan dosa. Pikiran manusia cenderung rusak. Di mana pikiran manusia cenderung diisi dengan hal negatif, ada sebab pikirnya. Sifat manusia makin hari bertambah rusak. Tubuh manusia juga sering dirusak. Di mana menyalahkan, memanfaatkan dan tukang mengkonsumsi dan bahkan jiwanya juga mengalami dosa. Sehingga orang hari ini lebih banyak mengisi jiwanya dengan iblis bukan. Maka muncullah berbagai penderitaan. Kalau begitulah Paulus menyebutkan dalam Roma 3:11. Hati kita selalu bernafsu melakukan dosa seperti apa dikatakan dalam Yohanes 9:1. Kerusakan orang. Waktu manusia itu jatuh, Allah tidak dosa. Bahkan waktu manusia itu bersungguh-sungguh bertobat kepada. Dan kerusakan itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus. Kita tidak lagi bisa total percaya sama Tuhan. Kita tidak bisa lagi total taat sama Tuhan. Kita tidak bisa lagi total hidup di dalam kekudusan dan kesucian dalam Tuhan. Kita tidak bisa lagi total melakukan pekerjaan kita, melakukan pelayanan kita. Tidak lagi bisa total. Setengah hati, setengah hati, setengah hati. Ajarannya pun juga, pemahaman kita juga menjadi tidak total, lagi menjadi tidak benar.
akhirnya menghasilkan pengajaran khotbah kita juga tidak apa-apa, hadis tidak benar apa-apa. Atas itu moral. Maka tindakan perilaku kita makin salah total. Dan isi hati pikiran, apapun pikiran, apapun pikiran tidak akan juga dipahami orang dengan tidak benar. Maka praktek hidup orang itu juga menjadi tidak kerusakan. Sama juga Bapak. Kalau kita tidak mengenai kehidupan harus berdasarkan kepada Tuhan. Untuk kita menjadi seorang profesional, kita menjadi seorang pengusaha sama. Cara berbisnis kita juga akan kita lakukan dengan cara berbisnis yang salah total. Tipu, tipu sana, tipu sini, bohong sana, bohong sini. Jadi kerusakan total dan dampaknya total dalam seluruh aspek kehidupan manusia akibat dari kejatuhan Adam, ya, keadaan dosa dan kita mengalami dosa itu. Yang kedua kekerasan, artinya merusak keseutuhan kita, kedekatan kita dengan Tuhan. Tapi juga dosa itu merusak komunikasi kita dengan Tuhan. Bapak Ibu, sebelum dia sudah dosa, mereka dengan Tuhan begitu dekat. Sebelum ada Hawa jatuh, itu dibuktikan. Waktu Tuhan membawa Adam dan Hawa itu mengelilingi seputar Taman Eden, sambil Tuhan menjelaskan berbagai tanaman tumbuhan binatang, termasuk juga pohon terlarang yang harus mereka jauhi. Komunikasi dengan mereka. Karena begitu dekat, karena hubungannya begitu baik, begitu indah. Tapi itu saja dalam dosa hubungan itu terpisah. Rusak. Komunikasinya juga rusak. Contohnya apa? Ada bakal jadi dalam dosa sulit. Ada penawar tidak lagi bisa berkomunikasi langsung sama Tuhan. Tidak lagi bisa berjumpa langsung dengan itu dimaksud dengan keterasing. Nah, keterasian ini kita alami juga di zaman ini dan juga di masa-masa yang ada. Bisa kita alami. Bagi orang yang bertobat, Islam merasa Tuhan itu jauh darinya. Islam berkomunikasi tidak. Tuhan itu tidak sayang. Wah, tidak boleh. Islam menganggap dua-duanya. Tidak ada yang diberikan. Hanya kesekutuan yang sudah besar. Yes, komunikasi. Itu bisa berlangsung sampai sekarang. Dan hubungan yang pas sama kita manusia juga semakin mengalami banyak masalah, banyak konflik. Itu kalau kita ambil setelah itu era zamannya Adam dan Hawa, muncullah ya hubungan yang begitu rusak di antara manusia. Misalnya kain membusuk, bicara dalam Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Dan dia menjadi orang percuma. Ya, yang ditiru oleh banyak manusia untuk apa? Melakukan hal yang sama kepada sama manusia. Itu apa? Berbuat jahat dan membunuh sama. Itu dimulai dari awal. Ini kan terjadi juga saat ini, Bapak Ibu. Kembali, sebuah keluarga yang bunuh diri bersama di Jakarta. Artinya dia tidak lagi mengasihi nyawanya sendiri. Dia tidak lagi mengasihi istrinya sendiri. Anaknya sendiri. Maka dia ajak bunuh diri alias loncat. Pindah dari arah itu. Nah, itu contoh. Kalau salah bunuh diri atau membunuh sesama itu sekarang menjadi sesuatu yang lumrah. Biasa sekali. Hampir setiap hari kita bisa dengar di media televisi. Seorang ibu sampai bunuh anaknya sendiri juga di Jakarta.
di Bandung terjadi juga seorang kader partai untuk upacara membunuh saingannya disikat juga itu. Nah, ini semua peristiwa itu tidak berdiri sendiri loh Bapak Ibu. Itu dimulai dari dan Hawa yang diteruskan kepada Habil dan terus langsung. Pertanyaannya, peristiwa-peristiwa seperti itu masih terus berlangsung. Kalau orang tidak betul kepada yang berikutnya adalah akibat kematian. Kejatuhan air menhawa tidak langsung bahwa mereka memang mati secara kembali. Sehingga kok, saya diserahkan diri. Tapi saya, mereka tidak lagi di dia, betul ditinggalkan. Alias mereka mengalami kematian secara yaitu putusnya hubungan dengan Tuhan, putusnya komunikasi dengan Tuhan. Dan dari kematian ini juga dialami manusia sampai sekarang. Bagi belum tobat juga akan mengalami kematian sekarang. Walaupun tiap hari dia bangun pagi, ya Bapak ini makan, pergi ke kantor,